Oke, ini udah mode malam ya. Kita nyala center. Ya, ini kondisinya. Kabut. Gas. Puncaknya sini tuh beda sama puncaknya Bojonegoro. Dari September, ini udah Desember, baru naik lagi loh, udah 4 bulan. Nah ini loh yang bikin apa ya, aku itu kagum sama Gunung Pandan. Saya ada jalur, sini ada jalur. Wih, ternyata ada taktikalnya juga, men. Tali. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, kembali ke Gunung Pandan lagi. Tapi kali ini beda ya, saya lewat Madiun. Karena selain lewat Bojonegoro, ya mungkin banyak orang yang tahu kalau Gunung Pandan itu masuk Bojonegoro dan jalur pendakiannya lewat sana. Ternyata di Madiun itu juga ada, dan ini tergolong baru ya. Mungkin beberapa bulan ya, tahun ini kayak ya. Nah, tapi sayangnya basecampnya itu tutup, Rek. Jadi saya ini lagi WA-WAan sama Fadil, karena yang tahu nomor BC-nya itu Fadil. Ini yang konyol ya kan, emang parkirnya disuruh ya pokoknya parkir di sana, adepin CCTV. Tapi yang jadi masalah itu jalur pendaki aja aku nggak tahu. Ya, kita keliling dulu. Nah ini base campnya, ini baru teman-teman. Jadi ya mungkin saat ini masih banyak yang TikTok, yang untuk yang ngecamp itu jarang. Karena ya emang lagi musimnya TikTok. Dan biasa kalau jalur baru itu biasanya masih aktif di weekend aja gitu. Dan lokasi basecampnya ini juga wisata para layang yo. Oh iya, aku belum nyebutin ya. Ini desanya masuk ke Kelangon. Kelangon itu masuk Saradan kayaknya. Nggak tahu aku. Jadi itu. Tapi ini tadi jalur menuju ke BC-nya ini yang agak itu apa? Keren lah. Kadang masih buka nggak nyangka lah Gunung 900 mdpl. Ya seperti yang di Gunung Pandan lewat Bojonegoro itu sama. Tapi di sini apa ya, kayak perkebunannya itu nggak terlalu kelihatan banget pas mau ke sini. Jadi pas melewati hutan sana itu wah keren. Tadi mau kerekam kameraku masih di dalam, jadi nggak bisa tak rekam, besok aja kalau ingat ya. Jadi itu. Nah untuk para layangnya itu di sebelah sana katanya ada yang ngecamp anak-anak pramuka, tapi nggak ada ya, di mana nggak tahu. Di sini juga ada kolam renang, terus di tanah tadi itu toilet juga bagus gitu. Ya namanya juga gabung sama wisata ya. Cuma untuk pendakiannya emang masih aktif di Sabtu Minggu. 11 pas baru buka kemarin aku mau nyoba, cuma masih belum ada kesempatan. Plus sebelumnya kan udah baru aja sama Fadil kemarin ke Gunung Pandan, masa mau ke Gunung Pandan lagi. Dan yang bikin aku penasaran itu sebenarnya puncaknya sini tuh beda sama puncaknya Bojonegoro. Coba nanti tak gabungin track lognya ya, jaraknya jauh enggak gitu. Misal deket bisa lah nanti malam kita jalan ke puncaknya ya, ke sana. Siapa tahu ketemu ya itu. Kan di sana terkenalnya spiritual ya, buat ya semedi atau apalah gitu. Kalau di sini pure puncak. Cuma aku belum tahu sama sekali. Bahkan ini masih bingung. Masih nunggu jawaban dari Fadil, jalurnya lewat mana yuk? Oke, nungguin dulu, tak telepon lagi. Aduh, ya nanti ceritanya lanjut di perjalanan aja ya untuk yang lain-lain. Sementara masih nungguin WA Fadil. Lewat mana? Piye? Kuwi kok awakmu mudune.
Oh, oh. Ning rata morane rata iki lho, lha engko ning kanan jalan iki enek apa bener. Spesial jajal. Oh. Oke, aku mau gas aja, katanya Fadil kan disuruh turun lagi. Betul. Ya, apakah ini? Bukan. Orang pacaran kan. Jadi untuk jalurnya kita disuruh turun lagi sampai ke Gapura Park. Main jauh bro. Oke, jam 4:30 ya, 4:30 gas kita menuju ke sana. Tapi di trek log ini itu ya teman-teman, ada puncak itu namanya Gunung Takiran. Ya ketinggiannya seperti di itu, di puncak. Oh ini ada dua deh, Takiran sama Gunung Gede. Jadi itu, apakah itu? Kayaknya itu deh. Oke, kita nyalain trek log dari sini mendaki gunung. Oke, gas. Nah, di sini tuh ya wisata, Rek. Di banyak gazebo kayak gini. Itu juga ada ya warga lah yang healing tipis-tipis, seru. Nah, ini base campnya di sana. Kita disuruh turun lagi ke sini. Sebenarnya aku juga tahu ya jalur pendakiannya kemana, tapi kan gunungnya ke arah sana ya, jadi pastinya ya ke sana. Cuma lewatnya masuk ke arah sini apa enggak gitu loh. Coba tak tanya ke mas-masnya tuh, kalau ketemu ya. Oke, kalau ketemu, kalau berhenti oke. Bentar, tak skip dulu tanya. Oke, ternyata enggak jauh. Oh itu loh, ada banner, itu ada jalur. Tadi Fadil suruh ngabari, atau tak kabari dulu. Wes ketemu, sadurunge Gapura iki nganan to, enek plakate yo anu. Oke, mantap. Oke, dari sini kita mulai menanjak. Bentar, kita cek dulu elevasinya yuk. Oh ini berarti ya. Nah itu, selamat datang di wisata Watu Bayang Klangon. Wih, ada para layangi Rek, keren. Ini Fadil. Iya, kuwi munggah wi terus. Oke. Oke, kita ada di ketinggian 400 ya, 500-an yuk. Menuju ke 900. Jadi nanjak 400 mdpl. Tapi kok tadi ada yang ngomong itu pas aku beli logistik, ngomongnya 2 jam. Wah, 2 jam. Ya, kita menuju ke puncak yang ini loh teman-teman. Kalau di sini tuh namanya Gunung Takiran. Nah, sebelahnya itu Gunung Gede. Nah, Gunung Gede ini kayak yang dari Bojonegoro. Sebelahan ternyata. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada 2 percabangan. Ini plakat. Ikuti jalur besar dulu aja sementara. Dari September ini udah Desember, baru naik lagi loh, udah 4 bulan ya. Septembernya awal ke Argopuro terakhir aku ngevlognya.
Memang sebelumnya setelah Argopuro aku ada itu sih, nganterin orang ke Lawu. Habis itu udah gak naik lagi. Ini baru permulaan buat pemanasan lah yo. Untuk nanti kita ke Wilis, kita berasak-berasak. Sebenarnya yang bikin penasaran itu emang aku puncaknya sih, kalau dari Madiun ini kira-kira sama enggak gitu. Tapi kan infonya si Fadil itu enggak sama. Masih banyak porang aja di sini. Sumpah ini aku jalan aja, wah kerasa kayak udah lama banget gak daki. Kerasa geternya rek. Wih jalurnya jelas. Ini motor bisa ini. Oh ada bekas roda juga. Nah ternyata yo mirip yo sama yang di mana Bojonegoro. Tapi ya gitu teman-teman, disarankan kesininya itu weekend. Soalnya aku sebenarnya naiknya itu hari Selasa aku. Terus sama Fadil disuruh hari Jumat. Nah ini hari Jumat. Soalnya basecampnya jaganya itu malah Sabtu. Ini pun nggak ada. Motor disuruh taruh sana. Adepin CCTV. Asik. Aduh. Ini loh, hutan kalau daunnya rapet gini tuh kerasa hutannya gitu loh. Langsung serap anyep teman-teman. Nah ini percabangan kayak kesini deh. Takutnya itu ini beda jalur. Astaga, ini juga kayak jejak ya tuh. Itu juga aja. Kita lewat jalur besar dulu aja. Masa ya belum apa-apa udah potong-potong kompas enggak? Enggak. Ya mungkin ini video setelah aku bikin perubahan ya di channel Cito, yang awalnya 2 kali seminggu, sekarang tak buat seminggu sekali. Mungkin banyak teman-teman yang udah nggak seru. Kemarin ada beberapa komentar vibe-nya kurang mas gitu ya. Ya mohon maaf sebelumnya. Soalnya emang kondisinya itu lagi kurang baik di YouTube juga. Ya yang paham lah ya. Jadi menyesuaikan aja. Semoga tahun depan ya bisa kembali seminggu 2 kali lagi gitu. Doain lah teman-teman, YouTube-nya segera itu algoritmanya segera normal. Karena emang dari bulan apa gitu udah mulai apa kayak, bukan saya aja sih, banyak sekali YouTuber khususnya di pendakian ya, yang basicnya itu camping. Gak tahu kalau TikTok itu algoritma dong, analisa grafiknya itu menurun, meskipun nggak anjlok, ada yang anjlok banyak. Karena aku kan juga ngikuti banyak YouTuber, jadi kadang masih bertanya-tanya ini kenapa gitu. Tapi aku nyari beberapa artikel gitu, riset lah ya, sebenarnya apa sih penyebabnya.
kemarin sempat itu pradugaku itu soal apa? Itu loh, game Roblox yang temanya mendaki. Jadi apakah dengan apa gara-gara itu aku kadang juga mikir, karena apa ya, euforia apa istilah FOMO-nya itu ke arah situ semua. Meskipun dapat realnya itu ke arah TikTok, nggak mendaki dong, nggak ngecamp gitu. Lah ini kok turun dia? Nggak ada plakat tapi ini turun. Astaga. Gunung pendek pun kalau nggak ada plakat ya bingung. Nah, selama masih searah gas. Ya ini datar. Oh itu nanjak lagi. Oke. Ya jadi itu teman-teman kondisinya. Jadi beberapa bulan itu aku mikir kenapa ya. Terus ditambah kan setelah Hargopuro kemarin aku sempat vakum lama ya. Nggak naik, nggak upload. Kalau itu kan masalah greges teman-teman kalau itu. Ya sebenarnya ada sih faktor yang paling mempengaruhi algoritma Cito itu agak hancur sekarang. Memperbaikinya agak susah. Asik ya suaranya. Ini agak gelap aslinya teman-teman, tapi di kamera kok terang banget. Semoga ini bener ya jalurnya. Gila dari tadi nggak nemu itu ya, petunjuk jalan aku. Apalagi ya mau diceritain lagi ya. Jadi ini temanya mau review jalur ya udah seperti ini. Sementara ya kanan kiri porang semua ini. Nanjaknya juga tipis-tipis. Mungkin untuk sementara ya itu ya mungkin gangguannya karena aku uploadnya awalnya 2 kali seminggu jadi seminggu sekali tuh mungkin ya itu juga. Cuma emang ya sekalian lah mumpung bikin upload videonya seminggu sekali, aku merintis lah usaha-usaha baru gitu loh teman-teman. Mungkin yang udah kemarin nonton liveku juga udah tahu usaha apa. Usaha itu bikin telur asin teman-teman. Ya itu salah satu makanan favorit, tapi juga yang bikin trauma. Cuma untungnya belajarnya nggak terlalu lama sih, langsung nemu kliknya. Ya sebenarnya lumayan lah peminatnya yang dari saya itu telur asin. Cuma skalanya masih belum besar karena ternyata nyari peternak bebeknya itu ya sulit di Madiun. Apa ya, rebutan sih cari-cari. Jadi itu teman-teman, aduh jadi curhat ini naik gunung apa curhat ya. Dan ya aku sekali lagi juga mau nyobain lah FOMO-FOMOan. Mungkin aku juga pengen berlatih running teman-teman, karena ya kita mengikuti lah ya selagi bisa. Nah itu mungkin nanti bisa jadi jalan untuk kembali upload seminggu sekali kan. Kalau running kayak one day trip ya, kayak TikTok itu. Entah TikTok apa running
Nah kalau TikTok nanti konsepnya ya beda. Kalau running ya kayak pada umumnya gitu. Tapi untuk melangkah ke jenjang event trail run belum minat aku. Karena sadar diri Rek. Nanti udah bayar ya minimal finish lah ya. Kalau nggak finish ya percuma. Jadi siapin itu tenaga. Ini jalur juga seru ya kalau buat lari-larian ya. Hutannya loh Rek, astagfirullah. Masya Allah. Wow. Terlalu gelap gak sih? Kenapa saya jadi flashbacknya ke mana? Gunung Raung via Sumber Ringin ya. Oh ini baru ada plakat teman-teman. Baru ketemu plakat. Oh, berarti jalurnya ya udah jelas banget nih. Itu ada plakat kiri, kanan jalur motor. Nah tadi sampai itu ya Raung ya. Ya ini pas lewat itu loh, kebun kopi itu loh. Ya gak tahu kenapa tiba-tiba kok ngerasa kayak vibe Raung, Sumber Ringin. Ada tempat yang cukup kayak enak gitu ya di depan sini. Ini gundukannya itu, sebelah-sebelahnya juga nggak ada pohon. Maksudnya ini orang. Ya ini nggak cuma review jalur ya aku teman-teman. Ya aku mencoba karena ini aku belum pernah lewat Madiun. Ini juga salah satu jalur yang mungkin udah dikelola di Madiun. Dua tok. Wilis sama ini yang lewat beneran Madiun. Kalau ini Madiunnya Saradan, kayak yang Wilis kan daerah Kare, ya kan. Nah, ini sekaligus nyobain plus ya nanti adalah konten-konten yang camp cooking maksudnya. Camp cookingnya ini agak mantul teman-teman, karena aku udah nyiapin resepnya itu. Ini makanan yang paling disukai oleh ciwi-ciwi. Siapa tahu nanti wah mantul mas resepnya, tak coba ya, cobain nanti. Nantikan. Sejauh ini masih porang full teman-teman. belum sampai nggak ada porang, semua porang semua itu. Untung aja ini nggak hujan. Tadi aku sempet tanya itu waktu beli logistik, tanya Beki masih hujan bu, aku gitu. Oh, baru hari ini mas nggak hujan bu, alhamdulillah. Nah ini loh yang bikin aku itu kagum sama Gunung Pandan, yang pohonnya masih bau besar-besar. Bayangin loh, bahkan di gunung mana ya sekelas Lawu lah ya,
ataupun di mana, itu udah jarang ketemu pohon kayak gini sebesar ini loh. Ini satu pohon apa beberapa lengket gitu ya. Ini diameter kalau orang 10 lebih loh, 10-an lah. Ya 10-an lah. Kalau mau itu ngamplok ya bah muter itu. Oke. Di depan ada pos 1 ya. Wow, ternyata masih ada pos juga tuh. Jalan berapa menit ya sampai pos 1 ya? Oke. Wih, tempatnya enak. Nah, iya kan. Pohonnya tuh karakternya kayak gitu semua. Itu. Dan enggak terkesan udah mau mati apa enggak. Masih ngeten. Mantap. Seger lah. Oke, pos 1 Selo Doso. Selo itu artinya batu, doso. Doso itu apa ya? Nggak tahu sih. Kita break dulu ya kan. Karena pos cek poin dulu. Ya meskipun kalau udah jalan gini panasnya kerasa banget karena ketinggiannya ini masih kok udah 900 aja sih. Oh enggak di 590 hampir 600 loh. Masih kerasa kalau panas-panasnya itu, tapi pas kita berhenti tadi di base camp karena itu depannya terbuka itu dinginnya dapat. Nah itu loh uniknya di Gunung Pandan itu 900 mdpl tapi masih kerasa dingin. Anginnya itu dapat lah dinginnya. Kita tandai dulu. Oke, kita udah jalan sekitar 980 meter, jalan 25 menit. 1 kiloan lah, pos 1. 1 kilo ya, cepet banget. Wah asli hampir berapa persen ini pohonnya itu besar-besar, terawat, keren, asli. Imbang gitu loh antara ini pohon yang ini ya dimanfaatkan sama yang khusus yang besar-besar ini yang menopang tanah itu imbang. Biasanya kan kalau udah ada inilah kebun gini kayak udah semuanya itu kayak kosong gitu ya, pohon-pohon besar itu kebanyakan kan gitu. Kalau ini enggak, atau mungkin karena ya pohonnya ini juga kalaupun ada pohon besar masih tetap aman lah gitu, karena kan orang ini jenisnya nggak terlalu butuh lembab banget kayak jangan sok-sokan kayak paham aja ya kayak sih, soalnya kan ini tipe umbi-umbian kan. Sorry teman-teman, sebenarnya juga nggak tahu, ini praduga aja. Nah iya kan, asli aku penasaran sama besok kalau udah itu mataharinya muncul. Coba di sini suasananya gimana? Karena kan ini udah jam 5, udah gelap lah, berarti kelihatan rimbunnya hutan itu dapat. Coba besok kalau udah siang, apakah juga seanyep ini? Asli enak teman-teman. Faktor pohon loh ya, dan di depan juga lebat banget. Emang sih tadi waktu mau berangkat itu kan mau masuk desa Kelangon ya,
itu kan jalan, habis itu depan itu pas Gunung Pandan, jadi kelihatan lebat banget hutannya. Bener, maksudnya bener dari bawah itu. Ada tower ya, itu bisa ada sinyal dong nanti di puncak. Belum kelihatan. Ya bisa bicara soal porang itu, kemarin kan di Argopuro aku ya nyobain lah nasi porang. Ternyata itu ya emang sih nggak terlalu rasa kenyangnya, tapi emang cocok sih kalau buat itu diet. Nggak terlalu kenyang tuh, tapi gimana ya kesannya itu kayak cemilan. Nasi cemilan itu tower masih bisa masih berfungsi apa enggak tahu. Oke, kita berbelok tajam ke kanan, tapi jalurnya masih santai terus. Ini mungkin kalau buat running bisa ini, tergantung kilometernya berapa nanti. Wah, cocok buat latihan. Kayak itu deh puncaknya dari sini. Nah itu kayak itu ya. Keren. Apalagi ditambah suara motornya itu nggak ada. Wow. Jadi kesan hutannya dapet. Cuma satu lagi nih, kalau hujan kayak hijau deh tanahnya, agak merah-merah ya. Nah, tahu itu ya puncaknya. Wih, durian tuh ternyata ini. Loh. Wow, keren. Oh iya, durian. Durian ya. Di mana? Yang di Bojonegoro kan nggak ada. Kayak lah, berarti termasuk lembab dong sini. Dinginnya itu loh, maksudnya dapet. Gila, ada durian dong. Sayangnya belum waktunya panen. Itu banyak banget durian. Keren. Nah, ini jalannya santai terus ya. Dibuat panjang kayak sama base camp. Jadi biar santai. Udah 900 cepet kan. Aduh, kesannya. Nah, jadi 900 tapi dibuat panjang. Wih. Biar kalau buat latihan trekking lama cocok gitu loh. Karena meskipun nggak nanjak, contoh Argopuro itu, tapi juga bikin mental down kan. Nggak nanjak banget, tapi panjang, itu juga bisa kena mental ya. Keren. Tapi ya satu mungkin ya sama ini buat jalur motor menurutku, karena ya ini kebun. Oke, mulai rapat lagi. Tadi pas berangkat itu aku dikasih pesen sama Fadil, nanti kalau ke camp di atas cari tempat sing pas yuk. Itu pohonnya ranting-rantingnya itu banyak yang gapuk ya, itulah udah mau robo-robo itu loh. Waduh, bayanganku
soal itu buah apa bunga ya, mauni itu kepikiranku ternyata ranting dong. Kalau ranting berarti kecil, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau naik ke sini jangan lupa bawa shovel apa autan. Ini aku dikerubutinya mbok dari tadi. Semoga di puncak nggak ada, nggak bawa ya. Oke, sejauh ini juga belum apa ya, ada tempat yang bisa ngelihat view luas ya. Masih tertutup terus. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen kesini nanti tak taruh link mapnya di sini ya, di deskripsi. Map lokasinya, jalannya umum kok, nggak ada sesi jalan hutan ala-ala. Ini ada jalur ke sana, jalur ke kiri. Plakat menunjukkan ke arah, oh ada dua, kanan berarti. Oke, kenapa nggak lurus nanjak biar cepet? Kita mengikuti aja sih, kok cerah banget ya. Nah, ini kan nggak terlalu cerah tuh. Weh, dari tadi yuk. Sambil cek map itu mas, mending petunjuk jalannya ada tali-tali gitu mas, panjang jalan. Kalau plakat gitu bingung gitu orang. Lumayan yuk, masih jauh ternyata. Beneran kita muter banget ini. Oke, jalannya dipercepat aja, kayaknya kita muteri gunung. Ya kita kelilingi gunung apa melewati puncak yang satu ini. Ini juga puncak ini. Allah. Oke, jam 5 lebih 10 menit. Ya kalau udah kayak gini sih sama aja ya kayak di Bojonegoro, hanya jalurnya jelas. Meskipun kalau dari segi jejak motornya lebih anuan sana kelihatan sudah. Sampai hancur itu waktu di mana itu sebelum pos 1 yang baru, pos 2 itu. Masih banyak orang. Nah itu ada lagi pohon yang besar lagi. Wow, ini mungkin dulu betapa lebatnya ya. Nah itu juga kesannya itu kita udah masuk hutan dalam gitu loh ya. Harusnya kalau zaman sekarang itu pohon-pohon sebesar ini tuh udah gitu. Wilis juga gitu. Wilis tuh gak sebesar ini. Hidup, masih hidup loh. Wow. Di pas ini kok kayak ada itu, kayak menjorok ke bawah gini ya. Apa
apakah habis ini kita nanjak? Kok ini baris gini? Oh enggak. Duh, kok turun ya? Ini beneran turun. Itu ya apa? Gara-gara orang ini kelihatan itu rapi. Asli kelihatan rapi gitu loh tempatnya itu. Oke, iya beneran turun loh. Tapi kita ke kiri. Ini udah mau mati. Beruntung banget ya nggak hujan ya, alhamdulillah loh ini. Asli bro, soalnya beberapa hari ini tuh Madiun itu hujan terus sore. Cuma nggak sederas-deras yang sebelumnya sih. Kalau sebelumnya itu wah sekali hujan badai terus. Wah ini nggak aman. Wih, pos 2 di depan situ teman-teman. Ini berapa pos ya gunung sini ya? Wih, sobat, aduh, asli. Balang Barat, oke. Dah ini baru kayak nanjak. Oke, break dulu, kita cek poin. Pos 2 Balang Barat. Berarti sana barat. 17.15. Sejauh ini yang bikin seru nyamuknya sih. Nyamuknya banyak. Oke, lanjut lagi. 17. Oke, sini ada, aduh, percabangan. Kita ke atas. Saatnya kita nanjak. Dari tadi itu nanjak santai, semi datar. Oke, nanjak. Kayaknya tapi dipelipirin lagi deh. Dilihat dari arahnya itu, muteri puncak ini. Berarti sana itu Bojonegoro. Nah ini dari pos 2 baru ya lumayan, langsung ngik. Tingkat rimbun-rimbunnya juga beda. Udah mulai, tapi masih ada porang, aman. Sampai sini teman-teman. Di depan sini kok ada plakat yuk. Loh, kiri. Saya ada jalur, sini ada jalur. Wih, ternyata ada taktikalnya juga, men. Tali. Oke, gas. Baru ini nanjak. Mantul. Gelap sekali. Langsung ngek, plus licin.
Gelap. Oke, lumayan. Nah, kalau ini baru apa? Hutannya mulai rapet, tapi mau ditanami porek juga ini. Bentar, kok gaulaman ya depan ya. Oke, kita cerai lagi. Depan sini gaulap deh. Apa kayak gua. Tapi ini tadi kalau aku jadinya kok jalan malam, wah asli puwi kok aku. Licin. Ini baru licin. Kelihatan nggak? Kalau dilihat dari jejaknya kok kayak jarang yang kesini ya. Wah, licin rek sumpah. Sekalinya tertutup lorong dan banyak ini. Oh, ini inget aku, ini akar-akar apa istilah yang kemarin dibuat bandulan itu buat gelantungan Fadil. Oh iya, masa mau sampai puncak ini? Wah, licin. Dari aromanya udah beda. Nah ya kan, ini kita ini ada di puncak depan sini. Nah, jalurnya kita melipir lagi. Puncaknya itu berarti depan sini. Lumayan deh. Sekali nanjak. Ini gelap ini karena tertutup, teman-teman. Ya dari mulai pos 2 tadi berarti ya, mulai nanjak ya. Oke, mulai ada semak-semak. Betul, ada semak-semaknya juga. Tanahnya itu asli, wow. Wasapol, gila. Hai, kagum sama pohon-pohonnya loh. Oke, pos 3.
Oh kirain besar, ternyata gabungan. Oh berarti yang besar itu ini ya, nancep situ akhirnya nyatu jadi besar. Aslinya segitu. Keren. Oke, pos 3 Selo Beteng break. Sayang sekali trek logo error pas di sini, lurus error ini, error. Harusnya tadi datanya tak matiin, gak bisa ukur jarak. Berarti ini 2 kilo, dikit banget tambahnya. Gak apa-apa lah, turun kita tandai apa, bikin lagi. Oke, lanjut lagi. Nyampe sini 17.26, setengah 6 dikit lagi, lanjut gas. Oke, aku tadi gak ngecek puncaknya ya, masih jauh enggak ya, dikit lagi lah. Tapi kita masih ada itu sesi nanjak lagi. Wah, ini lagi pohon jarak gila. Woi, lumayan agak terbuka, tipis-tipis. Nah iya kan, besar. Oh. Oke, gas. Yang penting nyampe camp nggak terlalu gelap. Kalau emang gelap. Ya ini aslinya agak gelap ya, tapi tak bikin terang aja. Takutnya nanti masuk lorong-lorong lagi, terus aku nyeting lagi. Oke, lanjut. Oke. Licin. Semakin kesini semakin kerasa licinnya. Depan itu licin banget loh ini. Asli. Wush. Ada tali. Talinya dari akar. Wow, licin. Kelihatan ya. Ini kalau ini turunnya sih lumayan ini. Asli licin teman-teman. Semoga nanti di puncak itu ya nggak becek ya. Aku bawa tablet soalnya. Wow.
Mantap licinnya. Oke, melipir lagi kita. Main agak terbuka. Tapi vibe-nya pendakiannya dawapet rek di sini. Vibe dari tanjakan sama vegetasi. Baru dapat area yang agak terbuka. Minum sih ah. Kowe nahan licin mantul. Bocor dong. Kemarin ada itu Gunung Lawu, itu kelihatan bagus. Pasnya cerah. Ini enggak. Kalau emang itu barat. Baru kena licin sekali aja langsung kerasa ini. Olahraganya kurang ini. Ini mau sampai puncak, nanjak baru nemen, parah, pas licin. Oke, dari sini tak cek track lognya, ternyata kita masih ada sesi nanjak lagi. Ini belum menuju ke puncak. Kira ini puncaknya tadi. Nah, asli ini baru pendakian kalau ini tuh. Beda jauh sama yang di Bojonegoro lewat sana. Nah, ini kita dikasih datar. Wah, gelap lagi. Oke, ini dah terpaksa mode malam. Capek aku ngatur gelap terang terus. Mending langsung dibuat mode malam aja. Belum ini teman-teman puncaknya. Kita masih ada satu tanjakan lagi. Karemponya mulai bersaut-sautan dan napasku juga mulai keras ya. Aduh. Oke, di depan sini ada tempat luas. Masa ini puncaknya? Enggak lah. Oh bukan, pos 4 ternyata. Pandan Arum. Mantap. Pos 4 break.
Kita arahnya ke sana. Ini aslinya udah gelap banget. Kalau tak bikin normal dengan ISO 125.000 ini ISO 125.000 gelap. Nah, jadi pos 4 apa itu tadi, Pandan Arum itu puncak teman-teman, puncak yang kita naiki tadi. Di situ kita ke puncaknya yang Pandan. Kirain tadi bakal banyakan libur, ternyata juga ada sesi nancingnya. Ya, kita udah jam 17.39. Oke guys, keren. Nah, kalau ini kita melewati lorong akar. Kebanyakan minum aku, kemerucuk perutku. Rapet banget ya. Ini udah mau malam loh, nggak kelihatan. Oke, puncaknya sebelum puncak sedikit ada kabut-kabut tipis-tipis. Wow, keren. Nah, ini depan ini kabut ini. Asli vibe-nya keren. Tapi perutku sih kemerucuk. Jalan pelan aja lah. Kayaknya butuh senter deh aku, terlalu gelap. Oke, ini udah mau malam ya. Kita nyalakan senter. Ya, ini kondisinya kabut, gas. Tak taruh di sini dulu. Ya, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Tertutup akar-akar. Lorongnya itu kayak gini terus ya dari pos 4 tadi. Lanjut. Mulai kabut. Bateraiku juga tinggal 24% ini. Buruan disampaikan puncak soalnya itu bateraiku di dalam tas ya, paling bawah. Tadi kan niatnya nggak bawa tas kecil di depan, jadi tak masuk ke dalam. Semoga pas di puncak nyampe lah memorinya. Licin. Tebel banget ya. Di kamera kerasa tebel, nggak disenterin maksudnya. Ya, ini tanjakan ke arah puncak. Tapi licin ya. Ini babatnya lumayan loh ini teman-teman base camp. Kayunya besar-besar.
Kabutnya itu cuma di area situ, ini malah enggak. Kalau langsung ya, kalau di kamera tipis-tipis lah. Ya cuma di situ tebel banget ya. Jadi karena rimbun ya. Ini coba tak matiin senternya. Nah, kelihatan lagi kan? Ini cuma di situ tok, saking rapatnya lorong. Ush. Ini turun kalau nggak bawa trekking pole, blasir. Saya tanahnya itu juga keras. Sekali keinjak langsung set. Oke, kembali rapat lagi. Depan situ udah kelihatan kayak longgar, tapi tadi waktu datar ceritanya nyerocos. Giliran ini nanjak plus licin, aku tuh terdiam. Masa gila. Wow. Lorong-lorong mantul. Tetap ya jalurnya dibikin lebar, padahal bisa loh dibikin ke sana terus. Oh, ngelayanginnya datang, artinya kita udah di ketinggian pucuk, kayak pas maghrib ya. Bentar lagi. Pas maghrib teman-teman, kayak dikit lagi deh sampai puncak. Gas. Kita masih melipir. Aduh, bateraiku habis dong. Baterai penyimpananku habis, udah mau sampai. Oke, sementara pakai handphone dulu ya. Sumpah teman-teman, itu apa, memoriku beneran didopa lempul. Mau ganti itu bingung aku. Jadi pakai HP dulu. Ya, jadi kurang maksimal dong. Ini kita udah ini deket lagi nih loh. Mau bongkar tempatnya juga kurang mantul. Depan itu masih dapat sunset ternyata. Oren banget. Ini datar. Tapi ini kalau masih jauh, yo tak ganti dulu.
Tak cek dulu, ini ada tempat yang cukup luas. Tak cek dulu masih jauh apa enggak. Udah tinggal sekitar 90-an teman-teman. Nah ya kan 97. Diganti nanti aja sekalian. Ini untuk saat ini pakai HP dulu. Oke lanjut. Tinggal 100 meter lagi udahlah kita sampein puncak aja. Kita ganti nanti sekalian di atas. Ini kita udah masuk kawasan puncak, jadi jalurnya datar. Kok bisa namanya di petaku itu takiran ya puncaknya. Mungkin ini kan juga termasuk pegunungan ya. Seingatku loh, pegunungan Kendeng kan ya. Nah namanya pegunungan kan banyak puncak. Kalau di gede dong. Gunung Pandan yang Bojonegoro kan gede. Namanya puncak gede. Nah sampai sini anginnya seperti yang di Bojonegoro. Kencang. Apakah kita sampai puncak? Oh, bener. Kita sampai puncak. Puncak Steger Tanggulasi. Main lah. Nyampe sini anginnya mantul. Oh ini puncak perbatasan apa ya? Kayaknya ya. Tapi sana juga ada puncak perbatasan. Oke sampai puncak teman-teman. Break dulu. Nah ini loh 903 mdpl. Mantap. Jam 17.55 break. Berhubung apa memoriku kamera masih belum bisa tak ganti ya, kita pakai kamera ini dulu untuk ya basa-basi sebelum diriin tenda. Ini tadi aku masih inget pesan Fadil, hati-hati kalau bikin area camp diriin tenda, soalnya katanya banyak pohon ranting-ranting itu kadang jatuh, kan ini anginnya kenceng ya. Jadi agak mikir aku nyari yang atasnya itu enggak terlalu rapet, dan keputusanku di sini. Meskipun di bagian sini agak miring, sebenarnya pengennya di sana lah, tapi di sana rapatnya pol, daripada nanti beruk tenda ya kan. Nah sini aja agak miring nggak apa-apa. Bagian tidur dapat batu ya nggak apa-apa lah. Nanti agak sini dikit, sininya yang agak apa turun, nggak apa-apa lah. Meskipun nanti bakal sering salfok sama tugu ini nggak apa-apa, guys. Gas, kita diriin tenda dulu. Keburu gelap. Kalau emang iya sana kan barat, berarti kan situ timur. Semoga dapat itu ya. Piu, enggak ding, sana baratnya. Timurnya berarti sana. Dan di situ juga ada jalur ya teman-teman. Nah di bagian sini tuh ada jalur. Apakah ini arah ke puncak itu yang Pandan, yang dari Bojonegoro? Aduh, oh sunrise camp, sunrise camp, sunrise camp dong. Si, kita cek sunrise camp rek. Oh ya jauh loh. Ya, kalau emang bisa sunrise camp-an yuk kita ke sunrise camp aja. Wah tapi sini rawat banget ya camp-campannya. Apa hutannya pas puncak ini.
Kalau emang tempat campnya sini bagus ya kita di sini. Keretku nggak tak bawa. Waduh. Mana jauh? Yuk, sik. Aku pegang rokok juga. Kirain tadi itu jalan ke arah puncak yang satunya ke Pandan itu, yang Bojonegoro. Ternyata sunrise camp. Hati-hati perawat pohon tumbang. Oke, ada benderanya juga. Oh iya, tapi gimana tempat campnya? Boleh, nggak bisa diriin tenda dong. Cuma tulisan top sunrise, nggak bisa diriin tenda, miring banget. Ya tapi tulisannya sunrise kan. Gak lah, mending di sana wis. Anginnya kenceng rek. Masih ngeri nih. Kalau yang di sini. Apalagi ada tulisan ini. Kita camp di topnya aja ya, puncak triangulasinya. Tri itu 3, berarti satunya, oh iya Nganjuk ya, bisa aja ini juga masuk wilayah Nganjuk. Wis, kita di camp di sana aja wis. Oke teman-teman, juga jadi camp di sana. Aku mau camp di shelter yang udah roboh ini aja. Maksudnya atapnya roboh 2. Di sini kan datar, terus nanti pas bagian tidurnya dipasin situ biar nggak ketibaran tiger ya coba. Kalau anginnya kayak gini loh. Kan di sini itu ya banyak yang TikTok, jadi kayak di sini aja lah. Asli ngeri deh anginnya. Kayak gitu loh dah. Kalau ini kan minimal ada itu. Geri. Sebenarnya yang paling enak itu di sini teman-teman. Ini loh lebar datar, tapi bekasnya itu kayak gitu, atasnya rapet. Udah lah di sini aja. Ini ada betul ini. Gas. Udah lama nggak pakai top 10. Kira-kira masih lancar nggak ya pakai setupnya? Kayaknya kepres banget. Ya meskipun tepannya itu kelihatan luas, ternyata kalau musuh Tapten ya tetap ala kadarnya. Itu ambles, bagian sana pres, itu juga pres. Wah, gak apa-apa lah, yang penting bagian pas tidur gak ketutup. Ini terpaksa ya Mas Basecamp, maaf ya, aku campnya di sini. Asli aku gak expect kalau anginnya sebesar ini loh. Mau nyampe sini yo, bosan kayak
Jadi ikut kata-kata Fadil. Aduh. Saatnya masukin barang. Masukin semua. Ini untuk kesekian kalinya tidur. Oh iya, kemarin juga di Pandan aku ya. Tidur tapi mau mikir terus karena angin plus pohon-pohonnya. Di sini juga coba saja. Dan satu lagi aku juga lupa nggak bawa itu sendal. Aduh, nggak pas ya kemarin, padahal enak lah aku pasang itu. Di miring dulu ya. Kemakan banget ininya. Jadi kayak setup kayak dulu dong, nggak pakai tenda ya kan, agak sumpek apa, agak kurang luas pandangannya. Emang kangen aja sih pengen bawa tape. Oke, aku mau ganti baju dulu, beres-beres, nata-nata. Habis itu tak tunjukin masakanku. Berarti saya satunya